Kita di elektro ada 1-2 mahasiswa yang nanti pada saat tugas akhir tuh dapat pembiayaan dari perusahaan tempat mereka magang. Tuh, gitu. Artinya jadi, apa? Kesempatannya besar ya Bu ya? Alhamdulillah nih, kayak elektronika juga akreditasinya sudah dapat nilai baik sekali. Nah itu salah satu poinnya. Iya, betul. Kenapa bisa baik sekali? Karena lulusannya itu lulus tepat waktu 3,03. Di Pertamina kemarin nih, bisa ada linknya nggak nanti di sini ya yang nanti. Lulusan D3 Teknik Elektronika Mas Andi kemarin yang lulus di Pertamina itu kan dari D3 Teknik Elektronika. Keren. Nah kita juga akan ada gedung baru nih Pak Lutfi, gedung listrik dan energi baru terbarukan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat ya. Walaupun kita hari ini sedang puasa, tapi puasa tidak boleh membuat kita bermalas-malasan. Nah, teman-teman semua, hari ini kita ada di mini studionya Politeknik Negeri Cilacap nih. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar informasi dunia pendidikan di Politeknik Negeri Cilacap. Nah, buat kalian yang kiranya masih bingung, masih galau, sebetulnya kita pengen kuliah kemana sih? Ambil jurusan apa? Nah, bersama saya Lutfi Syafirullah, kita akan diskusi dan bincang-bincang dengan narasumber kita. Nah, saya di sini tidak sendirian teman-teman. Alhamdulillah sudah hadir narasumber dan beliau adalah Ketua Program Studi dari Teknik Elektronika. Langsung saja kita kenalan yuk. Silakan Bu Erna memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Erna Alimuddin, selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Elektronika. Halo Pak Lutfi. Gimana, sehat Bu Erna? Alhamdulillah. Puasa lancar puasa? Alhamdulillah lancar walaupun sambil praktek bolak-balik ya dari TE ke GKB ya kan teori. Luar biasa. Dan tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau hari ini beliau mau menyempatkan hadir demi kita semua. Oke, Bu Erna kalau boleh tahu Bu Erna aslinya dari mana nih Bu Erna? Saya aslinya kira-kira dari mana nih kalau dari muka-mukanya? Kayaknya dari Jakarta kayaknya nih. Ya. Benar dikit ya. Saya lahirnya Jakarta. Lahir Jakarta tapi gedenya di Makassar. Kemudian merantaunya ke Cilacap. Kok bisa dari Makassar kemudian tiba-tiba tinggal di Cilacap? Ini gimana ceritanya nih? Ya jadi awalnya kan S1-nya itu memang di Unhas, Universitas Hasanuddin. Ambilnya elektro juga. Kemudian S2-nya di UGM. Ambilnya sama elektro juga. Terus kok kayaknya enak ya tinggal di Jawa ya. Karena ada kereta di sini kan. Jadi akhirnya pas ada bukaan formasi ya di 2019 daftar di Politeknik Negeri Cilacap. Kalau boleh tahu budaya Makassar dengan budaya Cilacap gimana? Jauh berbeda atau beda-beda tipis atau seperti apa nih kira-kira? Bedanya banyak banget. Banyak banget. Ya. Orang Jawa kan ramah-ramah ya. Jadi kalau di sini itu saya terbiasanya kalau ketemu orang salaman ya kan. Kayak gitu sih bedanya. Berarti kalau di sana nggak salaman gitu ya? Kalau di sana lewat-lewat aja. Tapi teman-teman, buat kalian yang mungkin domisilinya atau aslinya sama seperti Bu Erna dari luar Jawa, beliau saja dosen dari Makassar di Cilacap, sepertinya tambah sehat nih ya. Nyaman sepertinya. Oke. Baik Bu Erna, kita hari ini mau diskusi nih tentang seputar informasi terutama penerimaan mahasiswa baru dan juga karena Bu Erna kan home base-nya di Teknik Elektronika ya Bu ya. Nah tapi teman-teman sebelum kita bincang-bincang saya pengen minta pendapat nih ya, pandangan dari seorang Kaprodi Teknik Elektronika Ibu Erna Alimuddin. Nah menurut Bu Erna itu seberapa penting pendidikan untuk generasi anak-anak kita? Pendidikan ya, kita sendiri aja sampai kuliah sampai S2 dan masih pengen S3 ya Pak. Saking betul. Menurut kita semua tuh pendidikan tuh penting. Nah buat adik-adik yang sekarang masih SMA ataupun mungkin SMK, percayalah pendidikan itu merubah nasib. Jadi kalau misalnya kalian lanjut apalagi ke PNC ya Pak ya. Betul. Apalagi ke elektro nih. Nah, insya Allah nanti nasibnya juga lebih baik, ilmunya juga bertambah jadi bisa makin bermanfaat buat masyarakat. Nah, biasanya kalau teman-teman yang lulus dari sekolah menengah kan biasanya galau nih Bu ya.
kita mau kuliah, mau bekerja. Tadi Bu Erna sampaikan bahwa kuliah itu penting, bisa merubah nasib. Nah itu tolong dicatat ya teman-teman ya. Nah sekarang mungkin teman-teman ada yang belum kenal tentang PNC nih, Politeknik Negeri Cilacap. Seperti apa Bu PNC menurut Ibu? Politeknik Negeri Cilacap ini salah satu peluang ya sebenarnya, karena di Cilacap satu-satunya kampus negeri. Satu-satunya Bu? Iya, satu-satunya kampus negeri Pak. Jadi dari Majenang nih sampai ke Cilacap ya nggak ada kampus negeri selain PNC. Nah daripada jauh-jauh kan, mending untuk yang di Cilacap aja. Tapi sekarang kita udah banyak banget loh Pak Lutfi yang dari luar daerah, dari Sulawesi juga ada. Ada Bu? Ada dari di kelas saya juga di elektro ada yang dari Medan. Anak-anak Jawa Barat, Jawa Timur juga udah mulai kesini, nggak cuma yang dari Jawa Tengah aja. Jadi sebenarnya posisi Cilacap itu juga peluangnya bagus sebenarnya ya, untuk yang dari luar daerah mau kuliah juga bisa kesini selain cuma yang di Cilacap aja. Dan apalagi posisi kita itu berada di kawasan industri Cilacap ya Bu ya. Betul banget. Nah, kesempatannya besar banget ya Bu ya. Iya. Bu Erna sudah lama di Politeknik Bu? Saya dari 2019 di 2019. Dan sekarang di Prodi Teknik Elektronika ya Bu ya? Iya, dari awal masuk di Teknik Elektronika. Teknik Elektronika. Kalau boleh tahu Bu, sebetulnya kalau di Teknik Elektronika kita belajar apa Bu di situ? Teknik Elektronika itu sebenarnya kan kita di bawah jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika ya. Kita di situ ada 3 prodi, jadi ada D3 Teknik Listrik, kemudian D3 Teknik Elektronika, sama D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika. Nah ini emang beda-beda tipis lah ya, kayak kembar gitu prodinya, tapi mungkin kembar siam mungkin. Bener Pak. Cuma beda dikitnya itu yang menjadikan ada ciri khas masing-masingnya. Nah kalau di elektronika sendiri kita tuh lebih ke instrumentasi dan kendali. Jadi untuk lulusannya juga kita lebih banyak ke teknisi instrumentasi atau teknisi sistem kontrol. Kemudian juga ada yang nanti bisa jadi supervisor ataupun bisa jadi teknopreneur juga Pak. Berarti tadi Teknik Elektronika ada di bawah jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika. Tapi kita program D3 ya Bu ya? Iya betul Pak. Nah, kalau boleh tahu apa Bu bedanya antara D3 dengan D4 nih supaya bisa membuat yakin teman-teman nih. Buat yang mau daftar ya terutama ya Pak ya. Kalau D3 memang kita lebih banyak ke praktek Pak. Bisa dibilang 70%-nya praktek, 30%-nya teori. Kalau D4 kan sarjana terapan ya, jadi banyak ke analisis. Kemudian untuk kuliahnya juga selain tadi lebih banyak praktek ya, kita sistemnya paket atau blok. Jadi dalam tiap semester itu udah dipeta-petakan kuliahnya apa aja. Kemudian targetnya sih selesainya 3 tahun. 3 tahun. Tapi ada nggak kasus Bu, ini ada mahasiswa 3 tahun belum selesai nih kira-kira? Ada aja sih ada, Pak. Tapi gitu. Kalau kemarin ya alhamdulillah nih kayak elektronika juga akreditasinya sudah dapat nilai baik sekali. Nah itu salah satu poinnya. Iya, betul. Kenapa bisa baik sekali? Karena lulusannya itu lulus tepat waktu 3,03 gitu. 3 tahun pas lah gitu. Nah Bu Erna, biasanya kan salah satu pertimbangan untuk kuliah itu kan faktor biaya ya. Betul. Nah kalau teman-teman masalah biaya di jurusan atau prodi Teknik Elektronika itu seperti apa Bu biayanya Bu? Kalau biaya kita kan untuk jalur masuk sendiri kita ada beberapa jalur masuk ya di PNC. Nah dari beberapa jalur masuk tadi ada yang memberikan kesempatan untuk dapat beasiswa KIP seperti itu. Dan kuotanya juga lumayan kok Pak. Oh gitu. Terus selain yang beasiswa KIP, kita juga ada beberapa beasiswa dari luar, kayak Pertamina juga kan ngasih beasiswa KIP, Pertamina. Tuh. Ada lagi yang lain Bu Erna? Dari biasanya sama ini lagi Pak, yang menarik juga kita di Elektro ada 1-2 mahasiswa yang nanti pada saat tugas akhir tuh dapat pembiayaan dari perusahaan tempat mereka magang. Tuh, gitu. Artinya jadi, apa? Kesempatannya besar ya Bu ya? Pokoknya yang penting mau kuliah dulu aja deh. Nanti insya Allah ada rezekinya Pak. Jalur beasiswanya banyak ya kan. Zaman kita kuliah dulu itu nggak ada yang kayak gini ya Bu ya? Iya, beasiswa nyari info susah kan. Nah, makanya teman-teman ya, ini peluangnya besar banget. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan untuk bisa kuliah di Politeknik, terutama dengan beasiswa.
Betul. Gitu, okay. Kemudian Bu, kira-kira kegiatan mahasiswa di Politeknik untuk jurusan teknik elektronika itu kira-kira apakah mereka hanya sekedar datang kuliah, mendengarkan dosen terus pulang, ataukah mungkin ada kegiatan lain yang bisa meningkatkan soft skill dan hard skill buat mereka? Apa tuh kira-kira Bu? Iya, kalau dari kita sendiri di elektro ya Pak ya, pertama memang kan kita banyak fokus di praktek, itu satu. Kemudian untuk yang meningkatkan soft skillnya kita biasanya per 3 bulan sekali itu kita usahakan ada kegiatan yang meningkatkan soft skill. Kita ada kuliah tamu, kemudian untuk kuliah tamu pun materinya nggak melulu tentang perkuliahan gitu ya Pak, tapi kita juga misalnya seperti gimana sih cara membuat CV gitu, kemudian gimana caranya sih kita kira-kira nanti pas kerja nih kita harus punya skill apa aja, itu biasanya jadi salah satu materi-materi atau topik yang kita pilih buat kuliah tamu. Terus kita juga ada UKM Pak, UKM yang paling banyak, UKM-nya sebenarnya terbuka untuk seluruh mahasiswa PNC, tapi yang paling banyak anak elektro di dalam tentu UKM robotik. Iya. Berarti nanti kita belajar tentang robot ya Bu ya? Iya, dari UKM robotik juga belajar tentang robotik, dan alhamdulillah udah beberapa kali menang bahkan sampai ke tingkat nasional. Wow, tingkat nasional. Iya. Itu semester berapa Bu yang lomba juara di tingkat nasional? Yang juara itu mulai dari yang ikut dari semester 3 sampai semester 5. Tapi di perkuliahan itu sendiri apakah mereka juga diajarin tentang robotik itu sendiri Bu? Diajarin jadi elektro itu kan intinya adalah diinstrumentasi sama kendali. Tapi kita juga tetap belajar, ada namanya mata kuliah yang baru nih. Jadi elektronika itu nggak pernah berhenti nih kurikulumnya di situ aja, kita ngikutin perkembangan. Nah, di kurikulum Merdeka yang terbaru di tahun 2022 kita ada mata kuliah Internet of Things. Nah, itu mata kuliah baru. IoT ya Bu ya? Ya betul sekali. Jadi hubungannya nanti sama mata kuliah microcontroller itu bisa untuk pengembangan lanjutannya itu belajar lagi di IoT. Itu kaitannya salah satunya ya dengan robotik, dan tentunya kalau untuk digunakan nanti ya ketika sudah lulus itu perkembangannya ya bisa untuk belajar sistem kontrol yang secara otomatis. Nah biasanya kalau kita dulu pas SMA ya teman-teman, kita kan kalau pengen curhat itu datangnya ke guru BK tuh kan, takutnya kita belajarnya susah gitu ya, ada masalah. Ini kalau dunia pendidikan di Politeknik kalau mau curhat ke siapa Bu kira-kira Bu? Nah, kalau kita dulu jadi siswa kan ada yang namanya guru wali kelas ya, wali Pak kelas, ya. Betul. Kalau kita di sini ada juga dosen wali Pak. Jadi setiap kelas itu masing-masing punya dosen wali. Nah, dosen wali ini yang nanti tugasnya akan memantau. Jadi setiap semester kan dipantau IPK-nya seperti apa, naik atau turun. Kemudian kalau ada permasalahan perkuliahan juga bisa dicurhatkan ke dosen wali. Termasuk permagangan juga. Magang ya Bu ya? Iya, kalau magang itu kita ada di semester 5 Pak. Semester 5. Berapa lama Bu kira-kira? Magangnya 5 bulan. 5 bulan. Kebanyakan kalau mahasiswa untuk magang itu mereka milih tempatnya itu bebas atau ditentukan atau seperti apa Bu Erna? Ini yang serunya nih Pak, di jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika itu kita punya banyak banget list tempat magang yang sudah MOU dan PKS sama PNC. Jadi mahasiswa tuh nggak perlu bingung-bingung gitu, nggak perlu takut-takut nggak kebagian tempat magang. Soalnya saya ingat pas kuliah saya susah banget Pak nyari tempat magang. Harus nyari orang dalam, nyari koneksi. Nah kalau udah kuliah di PNC nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu ya. Nah, kita punya di PNC ya biasanya kerjasamanya itu lewat Bu Kiki kan. Nah nanti Bu Kiki juga Bu Kiki itu siapa sih Bu? Aduh, Bu Kiki ini pokoknya orang nomor satu yang terkenal di PNC ya. Jadi biasanya dari perusahaan-perusahaan itu yang udah punya PKS ke elektro ataupun punya MOU ke PNC, kalau nggak ngubungin ke Bu Kiki, ngubungin ke saya buat ngasih tahu kuota magangnya berapa. Dan banyak yang dapat benefit juga dari situ Pak. Jadi magang kan kita sebenarnya niatnya belajar ya Pak. Niatnya belajar 5 bulan tapi digaji juga. Bisa dapat honor, kemudian dapat tempat tinggal juga, ada beberapa yang dapat benefit seperti itu. Saya malah berharap magang itu bukan cuma semester 5 Bu. Tiap semester kita magang kalau perlu gitu ya. Nanti mahasiswanya kerja terus dong Pak. Oke. Berarti kalau kita bicara masalah prospek nih Bu, lulusan dari teknik elektronika itu kebanyakan kemana aja Bu?
Kalau saat ini udah ke banyak bidang ya Pak ya. Okay. Cuma yang paling banyak itu memang teknisi, instrumentasi dan kendali. Jadi misalnya di bidang oil and gas company, dia bisa ngerjain ya seperti kontrol valve, kemudian kontrol transmitter, kemudian seperti untuk kontrol sistem pressure juga ataupun temperatur. Di Pertamina kemarin nih, bisa ada linknya nggak nanti di sini ya yang nanti. Lulusan D3 Teknik Elektronika Mas Andi kemarin yang lulus di Pertamina itu kan dari D3 Teknik Elektronika. Keren. Ya. Elektro keren. Iya kan, makanya masuk elektro aja ya kan. Saya maulah masuk elektro. Nah terus kita juga sebenarnya nggak cuma di teknisi instrumentasi dan kendali aja Pak. Jadi kita juga bisa jadi safety officer. Kita kan dibekali kuliah K3. Kemudian di bidang PLC juga kita bahkan lulusan kita itu kita bekali dengan sertifikat kompetensi PLC. Jadi sebelum lulus udah punya pegangan. Biasa kan kerjaan itu wajib, syaratnya ya wajib punya pengalaman kerja. Tadi udah dikasih magang 5 bulan. Terus wajib punya sertifikat nih misalnya, sertifikatnya PLC udah di tangan. Jadi insya Allah begitu lulus cepat kerjanya Pak. Kita juga ada yang ke teknisi bidang biomedik, ada yang di RSUD juga lulusan elektro juga ada. Berarti itu salah satu keunggulan ya, keunggulan mahasiswa politeknik. Betul. Khususnya jurusan teknik elektronika. Betul, jadi masuk prodi D3 teknik elektronika. Oke, kemudian kalau Bu Erna sendiri di prodi teknik elektronika mengampu apa Bu? Kalau saya mata kuliah yang saya ajari mata kuliah dasar dari alat ukur, alat ukur dan pengukuran, kemudian rangkaian listrik. Ya paling sisanya jadi pembimbing magang dan tugas akhir. Berarti belajar juga tentang rangkaian listrik ya Bu ya? Iya. Tapi beda nggak Bu pembelajaran untuk teknik elektronika dengan teknik listrik sendiri? Bedanya nanti banyaknya di atas semester 2-3 ke atas. Jadi di awal kita ada beberapa yang sama seperti gambar teknik. Jadi lulusan untuk listrik sama elektronika juga sama-sama bisa jadi drafter seperti itu. Nanti fokus yang ke atasnya itu di elektronika kan akan belajar sensor transducer, kemudian pneumatik hidrolik, PLC, microcontroller dan lain-lain yang akan lebih mengarahkan biar tercapai profil lulusannya sebagai teknisi instrumentasi dan kendali. Nah kalau dulu kita kuliah ya Bu, artinya kan antara mahasiswa dengan dosen itu kan seperti berjarak gitu ya Bu ya. Betul. Nggak pernah kita main bareng gitu ya, mungkin ngopi bareng, mungkin terlibat dalam proyek penelitian bareng gitu ya. Betul Pak. Nah kalau sekarang gimana Bu di lingkungan teknik elektronika Bu? Nah kalau di elektronika sendiri dosen-dosen itu biasanya kalau dapat proyek entah itu yang dari luar atau internal pasti ngajakin mahasiswa. Karena kita memang kan pembelajarannya juga sudah mengarah ke project based learning. Nah, seperti sekarang ini D3 Teknik Elektronika alhamdulillah mendapatkan pendanaan Pak Competitive Fund yang dananya lumayan ya, ratusan juta, dan itu kita gunakan untuk modernisasi peralatan juga, dan imbasnya adalah ke project based learning tadi. Jadi di proyek tersebut kita kerjasama sama pemerintah untuk membuat early warning system, dan early warning systemnya itu kita menggait mahasiswa buat diajakin bikin. Jadi mahasiswa tuh nggak cuma belajar prakteknya di kelas aja, tapi juga ke lapangan ikut penelitian tadi, bikin EWS, dan itu juga bisa dijadikan tugas akhir mereka seperti itu. Saya yakin banyak teman-teman yang menyaksikan podcast kita itu pasti tertarik untuk kuliah di teknik elektronika gitu ya. Iya dong, apalagi prospek kerjanya tadi banyak banget ya Pak ya. Nah, kira-kira Bu, supaya kita yang mau masuk di teknik elektronika itu bisa mengikuti kuliah lulus sesuai dengan waktu, kira-kira persiapan apa saja yang harus kita siapkan? Apakah dari teknik elektronika sendiri ada persyaratan yang daftar harus dari jurusan IPA misalkan, ataukah semua jurusan, lintas jurusan boleh? Seperti apa? Yes. Kalau tadi dari 3 jalur itu ya Pak ya, kita kan jalur penerimaan ada SNBP yang baru aja tutup kemarin ya, SNBT sekarang, dan nanti ada Mandiri. Sebenarnya kita menerima dari SMA dan SMK. Walaupun dominan memang yang daftar itu dari elektro, ada juga yang dari ketenaga listrikan, SMK-nya ataupun otomotif. Tapi untuk SMA yang jurusan IPA juga
boleh banget daftar. Okay. Dan banyak kok teman-teman yang jurusan IPA kemudian masuk ke elektronika. Kan di awal kita ada mata kuliah dasar dulu, jadi pasti nggak kaget lah nanti bertingkat, bertahap, lulus sudah siap jadi lulusan teknik elektronika. Berarti sebetulnya dari IPA atau dari lintas jurusan apapun kita open ya Bu ya? Iya. Yang penting teman-teman mau belajar gitu ya. Betul. Gitu. Kemudian Ibu, kalau misalnya ada nih yang mau daftar tapi memang aduh ragu nih aku IPA. Kalau misalnya selama nilainya selama ini bagus, saya yakin bisa bertahan Pak di elektronika. Bisa ya? Betul. Bisa. Selama pengalaman Bu Erna mengajar dan sebagai kaprodi di teknik elektronika, persentase untuk teman-teman yang di DO di tengah jalan seperti apa Bu? Persentasenya sih kecil banget sebenarnya ya Pak ya. Apalagi itu tadi karena kita tuh memang sangat mengayomi lah ya istilahnya. Dosen wali itu hubungannya sama mahasiswa kan dekat. Jadi mahasiswa itu selalu didampingi per semesternya biar nggak hilang di tengah jalan. Khususnya nanti juga pada saat mau magang juga kita itu pasti dikumpulin dulu mahasiswanya untuk dikasih tahu tempat magang di mana. Kelar magang kita kasih pembimbingan lagi buat gimana sih ngerjain tugas akhir. Dan kalau tugas akhir juga kan dosen pembimbingnya itu nggak akan ngelepas anak-anak bimbingannya gitu aja. Pasti didampingi sampai lulus. Berarti sampai sekarang sudah ada berapa alumni angkatan atau jumlah wisudawan yang pernah lahir dari rahim teknik elektronika? Waduh, banyak banget banyak banget ya. Soalnya elektronika ini merupakan prodi yang paling tua juga kan di PNC ya. Dan juga paling banyak, salah satu yang paling banyak diminati ya Bu ya. Betul. Okay. Ya karena itu tadi Pak prospeknya juga. Prospeknya betul. Jadi teman-teman kita yang penting punya niat mau kuliah gitu ya. Insya Allah di Politeknik di Cilacap jurusan teknik elektronika punya banyak peluang ya, mulai dari beasiswa, magang kerja, dan mungkin ada juga yang setelah magang malah direkrut bekerja di perusahaan ya Bu ya? Iya banyak Pak. Banyak Alhamdulillah. Ya Bu ya? Oke. Yang sekarang ini ada yang baru kelar magang kemarin, magangnya tadi udah dikasih honor, dikasih tempat tinggal juga, dikasih dana buat bikin tugas akhir Pak. Dikasih dana buat bikin tugas akhir dan juga istilahnya ya adalah diminta sebelum lulus. Jadi dia sebelum wisuda itu sudah akan bekerja di sana. Selama tugas akhirnya sudah selesai, saya izinkan buat bekerja di sana. Dan kemudian kalau untuk penerimaan tahun yang sekarang berarti kan kita masih ada SNBT dan jalur mandiri. Betul Pak. Oke, itu beda untuk dua jalur itu seperti apa Bu Er? Kalau SNBT ini yang tes tulis yang secara nasional, nanti yang mandiri yang khusus dari PNC. Dan untuk di elektronika sendiri kita setiap tahun itu buka untuk 3 kelas Pak. 3 kelas. Satu kelasnya itu 24 orang. Jadi kita punya kuota cukup banyak ini, cukup 72. Betul. Nah teman-teman, kita sudah banyak mendengarkan pemaparan dari Ibu Erna Alimuddin. Betapa kuliah di Politeknik Negeri Cilacap kita punya banyak peluang, meraih kesempatan, dan jangan sampai teman-teman memutuskan untuk tidak kuliah karena kita punya banyak program beasiswa dan tentu kita punya fasilitas yang lengkap ya Bu ya. Betul. Oke, apa aja Bu kira-kira nih Bu? Kalau di PNC sendiri Pak, kita jelas punya gedung kuliah bersama. Kalau lagi keliling Cilacap aja tuh udah kelihatan ujungnya Pak, saking tingginya gedungnya. Nah, di gedung kuliah bersama kita di situ ada fasilitas gedung dengan ruangan-ruangan yang bisa digunakan untuk perkuliahan. Kemudian di situ juga ada lab bahasa Inggris, beberapa lab komputer, dan juga ada auditorium dan juga gedung serbaguna yang bisa digunakan secara bersama baik itu oleh dosen maupun mahasiswa. Di elektro sendiri kita punya fasilitas laboratorium yang alat-alatnya ini juga masih baru-baru Pak. Apalagi beberapa kali mendapatkan hibah. Kemarin CF prodi D3 Teknik Listrik dapat hibah. Jadi alat-alatnya bisa digunakan di jurusan Rekayasa Elektromekatronika. Dan tahun ini giliran prodi D3 Teknik Elektronika juga yang dapat pendanaan dari CF untuk modernisasi alat-alat laboratoriumnya. Kita punya lab bengkel listrik, kemudian ada lab komputer, lab desain, instrumentasi, PLC, kemudian ada instalasi listrik dan pneumatik hidrolik. Jadi lengkap. Artinya kita
nggak kalah bersaing dong dengan kampus yang lain ya Bu ya. Jelas Pak. Apalagi PNC habis dapat pendanaan juga nih Pak. Modernisasi peralatan lab Pak, MLP. Dan itu nggak cuma di elektro, sebenarnya hampir semua jurusan dapat dana tersebut. Artinya peralatan kuliah kita itu bukan alat yang usang ya Bu ya. Betul. Tapi yang terbaru teman-teman tuh kan. Nah kita juga akan ada gedung baru nih Pak Lutfi, gedung listrik dan energi baru terbarukan. Gedung itu nanti keren banget konsepnya Pak. Jadi zero apa ya namanya? Zero emisi, betul. Nah nanti di gedung itu juga lab-labnya baru. Kita punya lab PLC yang pasti alat-alatnya terbaru. Kenapa fokus ke PLC juga? Jadi setelah kita keliling-keliling ngelihat industri, baik itu yang di Cilacap maupun yang di daerah Jabodetabek, memang PLC ini salah satu bidang ilmu yang selalu digunakan. Nah, kita nggak mau anak-anak kita nanti ketinggalan nih jenis PLC-nya. Jadi kita lakukan modernisasi lab PLC tadi di gedung baru. Harapannya sih ilmunya nanti juga update. Jadi lulusan kita tuh bakal dicari sama industri. Banget. Dan Politeknik sendiri kita cukup luas ya Bu ya. Kita berada di lahan 10 hektar dengan gedung-gedung yang baru. Dan tadi rencananya akan dibuat gedung yang baru juga ya Bu ya. Betul Pak. Dan ini kan anak muda semua nih Bu. Kira-kira kalau di Cilacap, kalau bosen kita itu nongkrongnya kemana sih Bu? Kira-kira Bu, tempat nongkrong yang asik buat anak-anak muda yang kalau capek kuliah kita bisa refreshing kira-kira. Kalau masih di lingkungan kampus kita sendiri Pak, di tadi ya kita punya rooftop juga kan di GKB. Kemudian kita punya lapangan futsal. Boring kuliah bisa main futsal. Dan lagi kita UKM itu kan juga punya ruangan. Biasanya mahasiswa mungkin bosen ya sama pelajaran terus masuk di UKM. Nah, belajar ilmu baru lagi itu juga asik buat nongkrong sebenarnya. Gedung kuliah bersama itu kan konsepnya 5 lantai Bu ya. Betul Pak. Ada rooftopnya dan kita bisa melihat laut ya Bu ya. Oh iya, pemandangannya tuh ya? Bagus banget dari atas itu. Jadi sebetulnya apalagi yang membuat teman-teman ragu ya untuk datang, untuk bisa mulai memikirkan masa depan dan bergabung di Politeknik Negeri Cilacap gitu ya Bu ya. Betul Pak. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Erna Alimudin ini bisa membuka wawasan teman-teman semuanya. Jangan khawatir kuliah di Politeknik Negeri Cilacap. Ibu Erna saja, beliau dari Makassar, jauh-jauh datang ke sini. Atau mungkin Ibu barangkali ada pesan untuk adik-adik kita yang berada di luar Jawa, mungkin masih ragu, masih takut, nanti biaya hidup seperti apa, lingkungan bagaimana, ada masukan nggak Bu kira-kira? Pokoknya buat yang masih mikir mau kuliah di mana, jangan ragu. Kuliah di Politeknik Negeri Cilacap, apalagi di Prodi D3 Teknik Elektronika. Karena Cilacap ini kotanya juga nyaman, kemudian SPP untuk di PNC juga masih terjangkau, apalagi living cost-nya ya Pak. Kita di sini makan nasi pakai mendoan aja udah kenyang kan. Nah, jadi nggak perlu ragu lagi. Mungkin orang Makassar nggak kenal mendoan Bu. Tapi saya di sini udah doyan mendoan Pak. Lidahnya udah lidah orang Jawa ya. Lidahnya udah lidah orang Cilacap. KTP saya juga udah Cilacap. Jadi saya udah bisa membuktikan kewarganegaraan Cilacap saya. Ngapak dong. Udah bisa. Belum bisa. Belum bisa. Oke teman-teman. Kita sekarang sudah ada di segmen yang terakhir ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-teman. Dan tentunya tadi Bu Erna sudah menyampaikan banyak hal. Di awal Bu Erna menyampaikan pentingnya kuliah. Nah sekarang tentu kita berharap ada satu closing statement dari beliau yang kira-kira bisa membuka pikiran kita, menumbuhkan semangat kita untuk terus meraih cita-cita. Silakan Bu Erna, ini apa nih closing statement buat teman-teman yang menyaksikan acara ini? Untuk adik-adik semua yang saat ini lagi nyari kampus, jangan ragu untuk daftar di Politeknik Negeri Cilacap dan masuk ke Prodi D3 Teknik Elektronika. Karena dari Prodi D3 Teknik Elektronika nanti peluang kerjanya juga banyak dan juga pasti senang bisa kuliah di Prodi D3 Teknik Elektronika. Ditunggu di D3 Teknik Elektronika. Oke, mudah-mudahan nanti di awal ajaran yang baru
kita bisa ketemu teman-teman ya yang dari Makassar ya Bu ya. Iya. Dari manapun kita membuka peluang dari ya Bu ya. Sumatera kemarin sudah ada yang masuk, dari Pulau Sulawesi sudah ada yang masuk. Mungkin Kalimantan nanti ada yang daftar juga ke sini ya. Apalagi teman-teman yang di Jawa Tengah, Pak. Banyak kita ya Bu ya. Iya. Dan satu lagi Bu, kalau dosen-dosen yang mengajar di teknik elektronika ini dari mana aja nih Bu dosen-dosennya Bu? Dosen-dosennya juga banyak yang dari luar daerah Pak. Banyak ya. Karena kita di Prodi D3 Teknik Elektronika beberapa ada yang lulusan dari UGM, kemudian ITS, ITB itu asalnya juga beda-beda semua. Dan saat ini kita udah punya dosen S3 dari gitu. UNY dengan Bapak Arif Ainur Rafiq ya, dengan konsentrasinya pendidikan vokasi. Jadi itu udah punya dosen S3 yang konsentrasinya pendidikan vokasi, jadi pasti pendidikannya berkualitas dong di D3 Teknik Elektronika. Dan mudah-mudahan nanti kita semua menyusul jejak beliau Bu ya. Amin. S3 semua ya Bu ya. Kalau dosennya S3, mahasiswanya nanti kan bakal lebih pintar Pak. Baik teman-teman, terima kasih sudah berkenan untuk menyaksikan acara kita pada siang hari ini. Kami tunggu partisipasinya. Sebuah quote yang saya baca dalam pelajaran hidup kita dari Hilton menyampaikan, orang sukses bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tetapi mereka yang terus melangkah dan tidak pernah pantang menyerah. Kita tunggu kehadiran teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Saya Lutfi Syafirullah. Saya Erna Alimuddin. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ditunggu di Elektronika.